Selamat pagi, salam sehat bagi Anda semua. Saya kali ini akan berbagi untuk Antara terkait dengan job description. Ini adalah suatu pembelajaran yang pertama kali semenjak 7 tahun setelah saya pensiun dini dari Antara. Ya, jadi saya kembali ingin supaya seluruh staf Antara senantiasa terupgrade sesuai dengan standar-standar yang dibutuhkan oleh klien. Apa itu job description? Dan kemudian mengapa kita harus belajar? Terus terang aja, eh, saat ini kita ketahui bahwasannya konsumen sudah semakin banyak permintaan, semakin kompleks, dan mereka juga ingin supaya mereka punya jasa ataupun barang dapat segera diterima. Ya, jadi begitu banyak permintaan-permintaan nasabah yang saat ini mungkin tidak pernah kita temui atau jumpai di waktu-waktu sebelumnya. Dan kemudian juga para pesaing kita terus meningkatkan kapasitas mereka. Mereka terus belajar dan berlatih sehingga mereka akan akan mendahului kita bila mana kita tidak terus mengupgrade diri, berlatih dan belajar, ya. Dan sehingga kompetensi Anda kita semua harus bertumbuh, berkembang dan terpelihara. Jadi bukan cuma sekedar belajar setelah mampu kemudian diam, tidak dipelihara, tidak diasah, tidak dijaga kemampuan daya pikir kita. Nah, ini yang saya pikir perlu mengapa pendidikan dan pelatihan itu harus senantiasa dilakukan dalam kurun waktu tertentu, katakanlah dalam kurun waktu 3 bulan, 6 bulan sekali, agar apa? Pemahaman, pemikiran kita tidak beku, tidak kaku, ya, karena hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan setiap harinya, sehingga kita lupa untuk Untuk mengupgrade diri, ya, agar mampu melakukan pekerjaan Anda dengan lebih baik dan lebih cepat daripada pesaing Anda dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Karena konsumen tidak saat ini tidak terlampau loyal lagi, ya, terkait dengan jasa. Jadi bila mana mereka mendapatkan harga yang lebih baik, kemudian servis yang lebih baik, yang lebih tinggi, yang lebih baik, mereka akan berpindah. Nah, kemudian bagaimana cara belajar Anda? Ya, cara belajar banyak sekali caranya, terutama saat ini dengan dunia internet yang semakin terbuka luas, ya. Dulu kita ataupun saat ini masih bisa belajar di kelas secara live, offline, ya, secara langsung tatap muka di kelas-kelas, ya. Itu kita bisa lakukan. Mungkin itu cara efektif yang baik untuk beberapa skema ataupun cara pembelajaran, ya. Tapi ada juga cara pembelajaran yang bisa kita lakukan secara live online via Zoom dan lain sebagainya. Ini sudah dilakukan oleh banyak perusahaan dalam rangka untuk menghemat biaya pembelajaran, biaya akomodasi, hotel, pesawat dan segala macam, ya. Jadi terima kasih buat para perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas untuk pembelajaran secara online, ya. Kemudian itu live online. Kemudian bisa juga belajar mandiri secara online. Jadi Anda seperti saat ini saya melakukan perekaman, ya, supaya Anda bisa belajar secara online kapanpun dan dimanapun, ya, Anda berada. Anda bisa klik, Anda bisa menonton dan bisa mendengarkan, ya. Itu bisa belajar online. Dan satu pembelajaran online asuransi yang kami bangun bersama dengan para praktisi adalah bisaasuransi.com. Ini salah satu satu-satunya cara pembelajaran online untuk industri perasuransian yang dibuat oleh para expert perasuransian Indonesia, ya, didukung oleh teman-teman yang sangat mumpuni di bidang IT, ya, dari Sun Edu. Nah, kemudian Anda juga bisa membaca buku-buku baik itu hard copy maupun soft copy. Itu cara belajar juga yang sampai saat ini saya juga masih lakukan. Atau bertanya kepada mentor ataupun guru. Ya, Anda bisa bertanya kepada saya dengan melakukan mengirimkan pesan-pesan Anda di bawah deskripsi atau sampaikan kepada beberapa sosial media yang saya ikuti. Kemudian juga Anda bisa membaca ataupun menonton, ya, membaca berita-berita ataupun klips-klips, ya, ataupun menonton, ya, Anda bisa lakukan itu semua. Jadi cara belajar saat ini banyak sekali terbuka luas buat Anda semua. Jadi tidak ada alasan untuk Anda tidak belajar ataupun tidak punya segala macam. Bisa kalau Anda mau. Kemudian topik kali ini yang saya sampaikan 8 Mei 2024 di kantor Antara, ya. Antara adalah pialang asuransi, ya, adalah job description. Kemudian eh,
menggambarkan proses daripada job description tersebut, serta membuatkan narasi, serta kompetensi apa yang diperlukan dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun fungsi ataupun tanggung jawab ya. Kita akan lihat coba. Ya, seperti yang saya sangat suka dengan quotes ini dari W. Edwards Deming, ya. If you can't describe what you are doing as a process, you don't know what you are doing. Jadi bila mana Anda tidak bisa menggambarkan, menjelaskan apa yang Anda lakukan sebagai sebuah proses, rangkaian proses, maka Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Ya, seperti seorang koki, seorang chef ya, dia tahu bahan bakunya apa yang diperlukan, kemudian berapa jumlahnya, berapa timbangannya, ya. Kemudian apa yang dilakukan pertama kali, alat-alat apa yang dibutuhkan, kompor, pagi dan segala macam, langkah apa yang dilakukan pertama, berapa lama, setelah itu apa yang ditambahkan sampai proses tersebut selesai, siap disajikan untuk para pelanggan, ya. Jadi ini konsep yang harus dipahami terkait dengan job description. Nah, jadi saya punya narasi atau saya punya pemahaman ya, bila seseorang memahami apa yang mereka kerjakan dengan benar, maka dia akan mampu menjelaskan dan menggambarkan pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah rangkaian proses ya. Tapi sebaiknya dibuat proses yang sesingkat mungkin, jangan sampai proses tersebut sampai 100 gerbong kereta api. Itu sangat-sangat tidak benar ya. Sebaiknya dibuat sampai ya mungkin sampai 10 ya langkah. Seefektif mungkin, seminimal mungkin itu lebih baik. Tetapi kemudian Anda mesti narasikan juga supaya jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, kemudian sejak saat dia menerima instruksi atau dan atau permintaan dari entah rekan kerja atau atasan ataupun klien untuk mengolah, mengelola, ya mengolah ataupun mengelola atau memproses pekerjaan atau material pekerjaan tersebut yang dimintakan kepadanya dan dalam suatu rangkaian proses hingga bahan pekerjaan tersebut menjadi dan atau mencapai sebuah akhir untuk diserahkan kembali atau diserahkan kepada siapa rekan, atasan ataupun klien sesuai tentu dengan SOP ya, standar operating procedure pelayanan pekerjaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Tentu itu ya. Jadi tidak mungkin seseorang yang dalam fungsi yang sama di perusahaan yang sama memiliki standar yang berbeda. Ini tidak boleh terjadi. Jadi harus punya SOP. Nah, job description tadi saya sampaikan kan. Contoh contoh saya ambil contoh pekerjaan tugas dan tanggung jawab. Contoh misalnya melayani klien dalam proses klaim di perusahaan pialang asuransi. Apa yang harus dilakukan seorang staf klaim di sebuah perusahaan pialang asuransi? Ini kata salah satu contoh job desk. Oke, kita akan coba gambarkan prosesnya. Nah, sebelum kita gambarkan, kita mesti dapatkan informasi dari mana pekerjaan tersebut atau tugas dan tanggung jawab tersebut berasal. Staff klaim dia dari mana pekerjaan tersebut? Siapa yang meminta? Ya, berasal dari mana? Rekan kerja, atasan atau klien? Kalau katakanlah klien, nanti kita akan coba lihat apa rangkaiannya. Kemudian pada saat katakanlah apa yang harus dilakukan pada saat itu? Langkah pertama, katakanlah tadi menerima pelaporan klaim. Oke. Nah, setelah melakukan langkah pertama, apa yang harus dilakukan selanjutnya dan seterusnya? Kapan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab tersebut Anda tuntas? Ya harus diselesaikan. Berapa lama pekerjaan tersebut harus diselesaikan? Jadi kita pengen tahu kapan, mesti ada time frame juga. Kan nggak mungkin kita melakukan pekerjaan tanpa time frame. Katakanlah tadi menerima laporan klaim. Apa yang kita mesti lakukan? Ya, mesti sejak kapan dan kapan yang harus selesai. Ya. Kemudian bagaimana kualitas pekerjaan tersebut terselesaikan? Dan kembali lagi, terdapat SOP, standar operating procedure dalam setiap fungsi di perusahaan. Ini mesti ada. Kalau misalnya perusahaan Anda tidak punya standar operating procedure, maka bersiap-siaplah. Standar kualitas pelayanan staff Anda tidak sama, beragam. Ya tentu Anda kalah dengan Kentucky ataupun McDonald yang punya SOP. Ya, tentunya sebuah perusahaan perasuransian harus memiliki SOP yang benar dan baik. Nah, tadi job desk-nya adalah melayani menerima pelaporan klaim dari melayani klaim melayani proses klaim di sebuah perusahaan pialang asuransi. Ya, saya contoh nih ya. Gambarnya apa saja sih? Menerima laporan dari nasabah atau klien dan memberi petunjuk kepada klien. Itu langkah pertama.
Langkah berikutnya apa lagi? Memeriksa polis dan premi. Apakah nasabah sudah bayar apa belum? Apakah objek yang dilaporkan tersebut tercantum dalam polis tersebut? Kemudian apakah kejadian tersebut terjadi pada periode polis? Apakah polis tersebut masih on atau tidak? Dan lain sebagainya. Ya. Kemudian setelah premi sudah dibayar kepada nasabah kepada perusahaan pialang dan pialang juga sudah bayar ke asuransi, maka laporkan ke Siding secara global saja. Nah, selanjutnya itu mengisi mengirim form dan mengirim form dan memberikan petunjuk lanjutan ya. Jadi dalam secara tertulis Anda juga mesti menjelaskan kepada nasabah terlampir kami sampaikan formulir klaim, mohon dilengkapi diisi dengan jelas ya sesuai dengan laporan Anda. Kemudian mohon dokumen klaim yang dibutuhkan sebagai tambahan adalah tadi foto-foto, kemudian fotokopi SIM STNK ya pihak pertama ataupun pihak ketiga itu bila mana asuransi kendaraan motor. Kemudian apalagi kalau misalnya ada kecelakaan yang mengakibatkan pihak ketiga yang korbannya cukup besar, parah, ya mungkin ada mesti laporan polisi dan segala macam. Jadi Anda mesti apa? Mesti eh, menjelaskan secara tertulis dalam Anda punya surat, entah email ataupun surat tertulis ya. Kemudian apa? Memfollow up kepada nasabah. Bapak, saya sudah kirimkan formulir klaim dan permintaan dokumen kami. Tolong dilengkapi kalau misalnya Bapak kurang memahami dan perlu petunjuk kami, tolong tanyakan pada kami. Kami siap membantu Anda. Nah, seterusnya gitu. Setelah katakanlah kita menerima berkas, kita memeriksa ya. Seperti saya sampaikan berkali-kali kepada antara staf ya. Pialang asuransi bukanlah perusahaan kantor pos, tapi konsultan risiko ya dan sebagai apa? Pembantu atau pelayan klien dalam penempatan asuransi, dalam penempatan apa? Dalam pelayanan klaim hingga tuntas ya. Dan bila mana ada berkas yang keliru atau belum pas atau belum lengkap, kita sampaikan ke nasabah, Pak ini keliru ataupun belum lengkap. Kita tunggu sampai selesai, sampai lengkap. Setelah itu apa? Kita sampaikan, kirim kepada seeding company. Setelah itu kita tunggu, kita follow up kepada seeding company, meminta persetujuan klaim. Ya, setelah kalau misalnya lama kita kejar lagi perusahaan asuransi. Ya, setelah itu mendapatkan persetujuan, ya kita sampaikan kepada nasabah. Nasabah, perusahaan asuransi telah setuju dan ini sekian pembayaran klaimnya. Mohon minta nomor rekening. Jadi nasabah kasih kirim nomor rekening dan kemudian perusahaan asuransi membayar klaim tersebut kepada nasabah langsung dan kemudian bukti pembayaran dari asuransi ke nasabah kita sampaikan pada nasabah dan kemudian close file. Ini rangkaian singkat. Ya, rangkaian singkat. Tapi kembali lagi saya sampaikan bahwasannya tolong buat proses ini sesingkat mungkin. Tapi jangan sampai ada yang miss. Nah, ini alur, gambar ya proses ini. Tapi kan kemudian ini tidak bisa mengapa ya, mengcover ataupun bisa memuat rangkaian cerita yang tadi saya sampaikan sehingga apa? Kita atau Anda mesti menarasikan tadi misalnya narasi langkah pertama, menerima laporan dan memberi petunjuk ya. Coba tadi saya lihat lagi, menerima laporan dan memberi petunjuk ya. Apa yang harus Anda lakukan? Ya. Anda mesti catat tanggal dan jam penerimaan laporan tersebut. Nama dan nomor penelepon, nomor polis, kendaraan ataupun objek pertanggungan yang dilaporkan mengalami apa klaim. Kemudian lokasi kejadian, tanggal dan jam kejadian. Cerita kejadian secara singkat dan para saksi bila ada. Kemudian apa? Kita kasih petunjuk, Pak, mohon apa? Buat foto-foto kejadian. Kemudian apa? Lakukan pengamanan barang-barang yang mengalami klaim agar tidak mengalami kerusakan lebih lanjutnya. Apa lebih lanjut ataupun lebih besar. Kenapa? Karena itu menjadi kewajiban tertanggung untuk meminimalising klaim. Ya, bila mana tertanggung abai, maka kerugian lanjutan atas klaim yang pertama tambahan itu nggak dijamin. Jadi Anda sebagai pialang asuransi harus apa? Menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada nasabah apa yang harus dilakukan. Ya. Nah setelah itu ini langkah pertama cukup besar, cukup panjang. Apalagi tadi ada berapa langkah? Ya, berapa langkah? Ada 9 langkah. Dan Anda mesti narasikan setiap langkah tersebut dalam kertas yang berbeda. Sehingga orang lain ataupun staf baru memahami apa yang harus dilakukan dalam tugas yang diberikan pada dia. Ya, jadi job description dan standard operating procedure itu erat kaitannya. Dan ini harus dibuat oleh pimpinan ataupun manajemen. Nah, ini uh, lanjutkan, lanjutan, narasikan setiap langkah. Jadi tadi menerima dan menerima laporan dan memberi petunjuk itu dibuat narasi. Setiap
langkah ini, ada 9 langkah, itu dideklarasikan supaya orang baru, orang lain yang membaca Anda punya job description ataupun standar operating procedure ini, itu memahami dan tidak beda. Ya, kalau perlu, sebelum seseorang melakukan fungsi tugasnya, diberikan penjelasan mengenai hal ini. Ya, supaya apa? Sehingga pemahaman semua staf itu sama, ya, tidak berbeda. Nah, sehingga tadi ada 9 langkah, ya. Langkah selanjutnya apa? Kita ataupun Anda harus memiliki kompetensi dalam melakukan setiap langkah-langkah yang Anda harus lakukan. Demi apa? Demi pelayanan Anda kepada customer, ya. Nah, dalam melakukan pekerjaan tugas dan tanggung jawab dari fungsi diperlukan serangkaian kompetensi, ya. Ini standar daripada apa lembaga sertifikasi profesi, ya, ada yang namanya attitude, soft skill, dan knowledge. Jadi kompetensi itu meliputi attitude, soft skill, and knowledge, ya, agar Anda mampu memberikan pelayanan terbaik yang diharapkan klien, tentunya melampaui pesaing Anda. Nah, apa saja? Nah, tadi sikap, perilaku seperti apa yang harus Anda lakukan, harus Anda tunjukkan sebagai respon kepada nasabah yang menelpon, mungkin sedang panik, sedang sedih, ataupun sedang marah, ya. Tentunya apa? Sikap apa yang Anda mesti respon kepada? Anda harus apa? Harus dewasa, harus tenang, ya, harus memberikan arahan-arahan yang baik, ya, tentu sopan. Anda harus empati dan segala macam, ya. Kenapa? Keterampilan soft skill apa yang dibutuhkan? Anda harus apa? Punya kemampuan komunikasi yang baik, mendengarkan dan menyampaikan Anda punya nasihat ataupun Anda punya eh, poin-poin pelayanan kepada nasabah. Ya, kemudian pengetahuan apa saja yang harus Anda kuasai? Ya, tentunya terkait dengan apa yang Anda kerjakan. Katakanlah misalnya Anda staf klaim asuransi kendaraan motor, Anda harus punya apa? Punya pemahaman dasar-dasar asuransi, punya pemahaman tentang technical asuransi kendaraan motor. Ya, jadi tentu Anda tidak mungkin melakukan pelayanan dengan baik kalau Anda tidak punya apa? Tidak punya knowledge-nya. Nah, sehingga apa? Nah, di situ sampaikan kan, setelah memahami kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan, maka Anda harus juga meningkatkan dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, pengetahuan. Misalnya apa? Sikap mandiri, empati, dan sopan. Keterampilan komunikasi, mendengar dan menjelaskan. Pengetahuan teknik dasar asuransi, dan kelas bisnis asuransi kendaraan motor. Nah, saya sampaikan, maka Anda, kita semua harus apa? Belajar dan berlatih setiap saat. Sehingga ASK ini, attitude, soft skill, and knowledge, terinstall, terpasang dalam diri Anda, dan siap digunakan dalam melakukan pekerjaan Anda kepada klien. Tentunya, Anda paham, setiap ataupun sebuah perangkat, betapapun canggihnya, bila belum terinstall aplikasi, maka perangkat tersebut tidak berguna. Seperti halnya Anda. Anda punya otak, punya kemampuan berpikir, tapi tidak terinstall, tidak terpasang attitude, soft skill, and knowledge, Anda tidak berguna. Makanya harus ada terinstall, terpasang, dan berlatih setiap saat. Ini makanya mengapa belajar tersebut tidak berhenti. Nah, kemudian saya tanyakan, ya, apakah seorang staff yang baru masuk nih, apakah dia bekerja terlebih dahulu dalam sebuah fungsi sambil belajar, atau belajar dan berlatih dahulu baru bekerja melayani klien? Nah, saya coba analisa. Bekerja dahulu dalam sebuah fungsi sambil belajar. Seandainya seseorang staff yang baru direkrut, kemudian dia disuruh bekerja, melakukan pekerjaan tersebut, melayani nasabah, dan dia tidak tahu apa yang dilakukannya, tentu nasabah akan kecewa dan mungkin perusahaan tersebut akan kehilangan nasabahnya. Kalau Anda berpikiran demikian, ya, maka oleh sebab itu sebaiknya setiap karyawan yang baru masuk di perusahaan perasuransian apa? Diberikan pelatihan terlebih dahulu, pendidikan terlebih dahulu, ya, baru bekerja melayani klien, ya. Jadi jawabannya apa? Anda sudah tahu, ya. Sebaiknya seluruh staf perusahaan khususnya perasuransian diberikan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Tidak lama, sebaiknya mungkin sekitar 2 sampai 4 minggu, ya, dalam kurun waktu. Tapi bagaimana belajarnya? Saya percaya Anda juga sudah punya jawabannya, ya, dan kemudian saya memberikan salah satu jawabannya adalah dengan belajar apa? Anda bisa hubungi kami di Itikat Akademi untuk berdiskusi dengan kami, pelajaran apapun yang Anda butuhkan, kami siap memberikan solusi kepada Anda.
dengan harga tentunya yang sesuai dengan Anda punya budget, ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin lebih hemat dan lebih praktis, karena Anda bisa meminta ke semua karyawan Anda untuk belajar dari mana saja, ya, Anda bisa hubungi bisa asuransi. Ya, jadi dua konsep pembelajaran ini Anda bisa gunakan dalam rangka meningkatkan ataupun membekali, menginstall, ya, attitude, soft skill, dan knowledge di setiap karyawan, staf perusahaan Anda, agar perusahaan Anda senantiasa lebih unggul daripada yang lain. Ini sekian dari saya, adalah ini sebenarnya untuk produk pelatihan untuk Antara, tapi saya juga persembahkan buat Anda semua. Kemudian saya akhiri dan terima kasih, sampai jumpa.